Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Komputer Tungkal. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas 5 perintah dasar dalam Microsoft PowerPoint. Baiklah, apa saja 5 perintah dasar tersebut di dalam Microsoft PowerPoint? Mari kita simak tutorial berikut ini. Pertama, di sini saya sudah aktifkan program aplikasi Microsoft Office PowerPoint di versi Office 2019. Nah, pertama, di dalam perintah dasar Microsoft PowerPoint adalah bagaimana cara menambah slide. Nah, untuk menambah slide ini caranya sangat mudah. Pertama, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu klik di menu kiri ini, kemudian enter satu kali. Nah, itu perintah pertama untuk menambah slide. Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan menu yang ada di top menu home ya, yaitu pilihan ini ya, atau pilih new slide dengan cara memilih jenis template yang ingin kita gunakan ya. Baik, itu perintah pertama dalam Microsoft PowerPoint, yaitu menambah slide. Yang kedua, bagaimana cara mengatur desain template yang menarik. Nah, di sini teman-teman bisa arahkan panah mouse ke menu desain. Di sini ada beberapa pilihan desain template ya. Teman-teman bisa lihat mana desain template yang ingin teman-teman gunakan di dalam membuat sebuah PowerPoint. Nah, seperti sebagai contoh, saya akan pilih jenis seperti ini. Nah, maka di sini akan tampil sebuah PowerPoint dengan template seperti yang saya pilih tadi. Itu perintah yang kedua. Selanjutnya, bagaimana untuk perintah yang ketiganya? Perintah dasar yang ketiganya adalah bagaimana cara mengganti warna desain template dan background ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini warna desain template-nya adalah dominan warna hijau ya. Seandainya teman-teman ingin mengganti warna desain template tersebut, teman-teman bisa pilih menu yang ada di desain, kemudian pilih arahkan panah mouse ke pilihan ini. Selanjutnya pada menu color, silakan teman-teman pilih motif warna yang ingin teman-teman gunakan pada template tersebut ya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih salah satunya ya. Seperti ini misalnya. Nah, maka warna desain template akan berubah secara otomatis ya. Nah, itu perintah mengganti desain template. Dan selanjutnya bagaimana ingin mengganti warna background. Nah, warna background itu seperti teman-teman lihat, di sini warna background kita adalah dominan warna putih. Nah, jika teman-teman ingin mengganti warna background tersebut, teman-teman bisa pilih menu format background pada tab menu desain ya. Di sini ada pilihan format background, silakan klik pada menu format background. Di sini terdapat beberapa kategori. Ada solid, gradient, fill, kemudian picture or texture fill, selanjutnya pattern fill ya. Ini 4 kategori pilihan warna background. Nah, pertama solid. Solid ini adalah mengganti warna background dengan menggunakan satu warna. Baik itu warna merah, warna kuning, warna hijau dan seterusnya ya. Nah, di sini teman-teman bebas memilih warna yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian yang kedua pilihan warnanya adalah gradient fill. Gradient fill ini adalah warna yang menggunakan paduan warna seperti ini. Nah, dia ada gradasi warna seperti ini ya. Misalnya saya pilih salah satu contoh. Kemudian di sini kita teman-teman bisa pilih juga intensitas warnanya. Kalau tadi pilihan gradient fill, bentuk paduan warnanya. Kemudian kalau di sini jenis-jenis warna. Misalnya pada beberapa titik ini teman-teman ingin ganti salah satunya. Misalnya pada titik ini teman-teman ingin ganti dengan warna lain. Seperti ini misalnya. Maka dominan ini akan berubah warna merah. Nah, seperti ini ya. Atau mungkin pada titik lain teman-teman ingin ganti, silahkan. Ini bisa ya. Tinggal kita pilih warna mana yang kira-kira cocok untuk pilihan desain template kita, warna background template kita ya. Kemudian juga pada menu gradient fill juga ada pilihan type ya. Di sini ada linear, kemudian radial, rectangular, patch dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa jika ingin mengganti posisi sudut warna kita seperti ini ya. Nah, itu pilihan warna background yang kedua. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengganti warna background yang lain, kita juga ada pilihan berikutnya yaitu picture or texture fill ya. Nah, pada picture or texture fill ini terdapat beberapa kategori. Pertama, di sini ada namanya insert ya. Di insert di sini teman-teman bisa memilih warna baik itu melalui from a file, maksudnya kita mencari gambar melalui file gambar yang ada di laptop kita atau di PC kita, atau online picture ya. Online picture ini kita mencari gambar
melalui media online ya. Nah, syaratnya untuk online picture ini harus terkoneksi ke jaringan internet ya. Nah, atau from icon ini juga kita harus terkoneksi ke internet ya, karena ini koleksinya ada di online ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya cari di menu offline aja, yaitu from a file ya. Sini saya klik ya, maka kita akan terhubung ke menu seperti ini. Nah, kita tinggal pilih folder mana tempat penyimpanan gambar yang sudah kita simpan di laptop atau di PC kita. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gambarnya di mana ya. Kemudian saya cancel aja karena saya pada posisi offline ya, tidak online. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan tekstur ya. Tekstur di sini teman-teman bisa lihat, di sini terdapat beberapa tekstur yang bisa kita gunakan sebagai background. Ya, itu. Jadi di sini ada dua pilihan, insert picture baik itu online maupun offline, dan tekstur. Ya. Selanjutnya pilihan yang ketiga adalah pattern fill ya. Pattern fill ini adalah mengatur warna background menggunakan pattern ya. Pattern ini ada dua ya, ada pengaturan foreground dan background. Background ini adalah warna dasar, sedangkan foreground ini warna arsirannya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih di sini mana warna dasarnya dan mana warna arsirannya ya. Di sini bentuk-bentuk arsiran, di sini pilihan warnanya. Ada background dan foreground ya. Itu pilihan untuk warna kita ya. Jadi ada 4. Pertama tadi namanya solid fill, yang kedua gradient fill, yang ketiga picture or texture fill, dan yang keempat ada namanya pattern fill ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga menu yaitu hide background graphic. Hide background graphic ini adalah menyembunyikan desain template kita tadi. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh ya. Di sini kita kembalikan ke warna yang lebih terang. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menghilangkan bentuk template ini, teman-teman tinggal klik hide background graphic. Maka template tadi akan disembunyikan. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah mengatur atau mengganti warna background, di sini ada 3 pilihan ya. Pertama, close. Close artinya jika kita membuat warna background ini berbeda-beda, maka tampilnya akan tetap berbeda-beda. Contoh, di sini pertama misalnya solid fill ya backgroundnya. Kemudian untuk slide yang kedua saya gunakan gradient fill. Dan slide yang ketiga saya gunakan pattern fill seperti ini misalnya. Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkan background yang berbeda seperti ini, teman-teman silahkan pilih close ya. Maka tampilan ini akan tampil seperti ini. 3 jenis background yang berbeda. Itu close ya. Selanjutnya kalau apply to all ya. Ini jika kita pilih seperti ini, maka seluruh background akan sama warnanya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, maka semua background akan berwarna sama atau bermotif sama ya. Itu apply to all. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi ada namanya reset. Reset itu berarti membatalkan perintah kita. Misalnya di sini teman-teman sudah mengganti bentuk seperti ini, ternyata tidak jadi. Kita mau kembali ke bentuk semula. Kita pilih reset background. Nah, maka pilihan warna background tadi dibatalkan ya. Nah, ini untuk perintah yang ketiga, yaitu perintah mengganti warna desain template dan background ya. Kalau sudah kita tutup. Baik, selanjutnya kita akan bahas perintah yang keempat, yaitu perintah dasarnya bagaimana cara menggerakkan slide. Nah, misalnya teman-teman sudah mengganti background dan desain template ya. Selanjutnya bagaimana cara mengatur gerakan slide ya. Di sini untuk menggerakkan slide atau memilih gerakan slide, silakan teman-teman pilih tab menu transition. Pada menu transition di sini terdapat beberapa pilihan gerak untuk slide kita ya. Ada seperti ini ya. Nah, oke, keren ya. Atau seperti ini mungkin. Nah, ya, dan sebagainya. Teman-teman bebas memilih mana jenis gerakan yang ingin teman-teman gunakan. Nah, atau seperti ini juga ada. Misalnya kita pilih salah satu gerakan seperti ini. Atau kita cari. Nah, ini origami ya. Nah, lihat terbangnya ke kanan.
Jika teman-teman ingin ganti terbangnya ke kiri, silakan pilih efek option. Di sini ada pengalihan arah. Nah, ya seperti itu. Nah, ini tidak semua template ya, tidak semua transition memiliki efek. Ini tergantung jenis transition yang kita pilih ya. Selanjutnya pada menu transition juga ada pengaturan sound. Ini adalah efek suara yang bisa ditimbulkan dari gerakan tersebut ya. Selanjutnya ada juga duration. Duration ini cepat lambat gerakan. Jadi jika teman-teman ingin mempercepat atau memperlambat gerakan, teman-teman bisa atur duration ini. Baik itu dipercepat maupun diperlambat ya. Nah itu. Jadi teman-teman tinggal ganti di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan apply to all. Apply to all ini jika teman-teman klik, maka seluruh gerakan slide ini akan bergerak dengan posisi yang sama ya. Jika kita pilih apply to all, maka seluruh gerakan akan sama ya. Tapi jika ini tidak kita klik, maka dia gerakan akan berbeda-beda sesuai dengan pilihan yang kita atur ya. Nah, itu untuk perintah yang keempat ya. Selanjutnya, untuk perintah yang kelima adalah menggerakkan animation pada objek. Nah, sebelum kita mempraktekkan perintah yang kelima, kita harus buat terlebih dahulu objek yang akan kita atur. Contohnya, teman-teman ingin membuat naskah di sini. Nah, teman-teman ada beberapa pilihan. Opsi pertama, teman-teman bisa klik pilihan seperti ini. Klik to add title. Ini untuk judul biasanya ya. Nah, misalnya pokok bahasan kita kali ini 5 perintah dasar Microsoft PowerPoint. Nah, ini misalnya, ini judul pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, kita cukup pakai satu slide aja ya. Ini opsi pertama ya. Nah, opsi kedua, teman-teman juga bisa, misalnya ini tidak jadi kita gunakan, yang posisi ini, silakan teman-teman hapus. Dan teman-teman bisa gunakan untuk pengetikan seperti ini dengan opsi yang kedua, yaitu dengan cara klik menu insert ya. Kemudian pada pilihan shapes, di sini ada pilihan textbook. Nah, teman-teman bisa klik di mana teman-teman ingin letakkan teks tersebut. Misalnya ya, di sini saya klik. Nah, nama channel saya ya, Lethal Komputer Tungkal. Nah, ini. Selanjutnya, misalnya teks ini akan saya letakkan di sudut. Tinggal klik aja ke sini. Atau mungkin ingin dibesarkan atau dikecilkan ukuran huruf. Tinggal kita ganti di sini. Nah, ya. Atau mau dimodifikasi sedikit juga boleh, ya. Di sini banyak kali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan ya, seperti ini. Nah, ya. Atau seperti ini. Atau mungkin mau pakai motif-motif efek ya, seperti ini. Nah, silahkan. Mana menurut teman-teman bagus? Silahkan berekspresi ya, seperti itu. Nah, sekarang itu untuk teks ya. Jika teman-teman ingin menyisipkan objek lain dalam bentuk gambar misalnya, baik itu shapes seperti ini, atau icon, atau 3 dimensi, dan sebagainya, teman-teman juga bisa menyisipkan objek-objek lain di sini ya. Nah, sekarang kita fokus yaitu poin kelima, yaitu kita fokus pada bagaimana cara menggerakkan animation pada objek ya. Misalnya saya ingin menggerakkan tulisan ini, Lethal Komputer Tungkal, ingin saya atur gerakannya. Oke, kita klik kemudian pilih animation. Selanjutnya pada animation di sini tinggal pilih mana jenis gerakan yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini ada 3 kelompok besar ya. Ada entrance, ada emphasis, dan exit ya. Kalau emphasis ini identiknya biasanya gerakan itu dari luar ke dalam seperti ini misalnya. Nah, dari luar masuk ke dalam seperti ini. Itu kelompok pertama. Dan ini banyak ya, bukan hanya satu. Ini juga ada, ya. Ini juga ada, tuh, dan sebagainya, ya. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada namanya emphasis. Emphasis ini biasanya objek berada di posisi yang sudah, maksudnya objek sudah ada, tinggal bergerak saja seperti ini. Nah, bukan dari luar ya. Dia sudah ada, tinggal bergerak seperti ini. Ya. Dan sebagainya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, itu pilihan emphasis.
Dan yang ketiga ada kategori exit. Exit ini biasanya objek itu dari ada menjadi hilang. Seperti itu. Nah, ini kategori yang ketiga ya. Jadi seperti ini juga ada terus hilang. Nah, ya. Jadi untuk mempermudah memahaminya, di sini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama entrance, dari luar objeknya masuk ke dalam slide ya. Yang kedua emphasis, bergerak pada posisi slide yang ada. Dan yang ketiga exit, dari posisi ada menjadi tidak ada. Nah, itu 3 kategori. Untuk jenisnya teman-teman tinggal pilih mana jenis yang jenis tampilan gerakannya yang ingin teman-teman gunakan, silakan ya. Nah, kalau sudah diatur sedemikian rupa, sudah oke gitu ya, sudah bagus menurut kita. Nah, tinggal kita praktekkan bagaimana menggunakan semua perintah dasar tadi ya. Nah, teman-teman bisa tekan tombol F5 untuk melihat contoh gerakannya seperti itu. Nah, ya. Seperti ini. Tuh. Dan seterusnya. Ya. Nah, demikianlah tutorial kita, yaitu tentang bagaimana menggunakan 5 perintah dasar di Microsoft PowerPoint ya. Jadi kesimpulannya dari 5 perintah dasar tersebut, pertama ya. Di sini saya ketikkan pertama yaitu bagaimana ya. Sebentar saya aktifkan agar teman-teman lebih mudah dalam mempelajarinya ya. Nah, pertama, bagaimana cara menambah slide. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengatur desain template. Ya. Dan poin ketiga, bagaimana cara mengganti warna desain template dan warna background. Nah, dan yang keempat, bagaimana cara mengatur gerakan slide ya. Ini tadi kita gunakan menu transition ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatur gerakan animasi ya pada objek. Nah, ini tadi kita gunakan perintahnya yaitu animation ya. Nah, demikianlah 5 perintah dasar pada Microsoft PowerPoint. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa silakan like and subscribe serta share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.